Apa itu cultural studies? Jadi ini awal mulanya satu pendekatan untuk kajian budaya yang lahir di Inggris. Jadi pada tahun 1950-an ya di Inggris itu banyak ilmuwan ya, terutama dari ilmu sosial humaniora, dia mencoba membangun sebuah pusat studi kebudayaan ya, yaitu Center for Contemporary Cultural Study di Birmingham tahun 1964. Jadi sebelumnya kajian-kajian tentang kebudayaan itu sudah dimulai tahun 50-an, tetapi kemudian pusat studinya itu baru didirikan tahun 1964. Cultural Studies ini sebagai sebuah ilmu atau ilmu kajian budaya harus memiliki 3 aspek ya, seperti ilmu sosial humaniora lainnya. Nah, aspek pertama yaitu ontologi, kemudian aspek kedua epistemologi, dan aspek ketiga yaitu aksiologi. Jadi sebuah ilmu itu harus memenuhi 3 elemen ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sementara itu cultural studies ini sudah memenuhi ketiga elemen tersebut. Nah, coba kita lacak. Nah, dari aspek ontologis yang pertama ya, yaitu merupakan jawaban terhadap apa yang terjadi atau apa yang menjadi objek yang sesungguhnya dari ilmu tersebut atau proper objek ini ya. Nah, yang kedua, jadi setiap ilmu harus mempunyai objek ya, objek yang real, objek yang sesungguhnya atau proper objek tersebut yang berwujud objek material dan objek formal. Nah, objek materialnya ya yaitu fenomena ya yang ditelaah oleh ilmu yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini ilmu kajian budaya. Nah, objek formalnya adalah fokus dari ilmu itu apa? Jadi fokus dari kajian budaya ini adalah penelaahan terhadap fenomena budaya. Itu ilmu ya dalam konteks ini dapat memiliki objek material yang sama ya, tetapi yang membedakan adalah bagaimana sudut pandang dari masing-masing disiplin tersebut ya, yang kemudian menghasilkan sebuah ilmu atau disiplin yang berbeda. Nah, misalnya begini ya, kebetulan ini objeknya ya adalah objek materialnya ya, yaitu fenomena budaya. Antropologi juga bisa memakai objek material yang sama dengan disiplin sejarah ya. Jadi misalnya ini contoh ya, antropologi dengan sejarah akan mengkaji objek yang sama, objek material yang sama, yaitu fenomena budaya ya. Nanti yang dihasilkan dari antropologi dengan sejarah itu berbeda ya, karena pendekatan atau perspektif atau sudut pandang dari kedua ilmu tersebut berbeda. Nah, itulah yang menjadikan hasil dari kajian sejarah dengan hasil dari kajian antropologi dengan objek yang sama akan menghasilkan temuan-temuan atau analisis ya yang berbeda pula. Ini dari aspek ontologi itu ya. Nah, kemudian yang kedua yang ketiga, jadi aspek ontologi ini juga menyangkut fakta. Jadi harus ada fakta, kemudian ada realitas, kemudian juga ada fenomena empiris. Jadi fenomena yang dialami ya oleh manusia ini. Dan cultural studies atau ilmu kajian budaya ini mempunyai ketiga syarat ini ya. Nah, untuk objek kajian budaya cultural studies ini menyangkut tentang ini ya, kebudayaan sebagai fakta, kebudayaan sebagai realitas, atau kebudayaan sebagai fenomena empiris. Jadi sudah ada aspek dari syarat dari aspek ontologis yang ketiga ini sudah terpenuhi. Nah, sementara itu konsep budaya dalam kajian
budaya ini, cultural studies ini bukan hanya sekedar kajian estetis. Jadi aspek estetis, intelektual dan spiritual saja, tetapi juga menyangkut ini pembacaan teks atau budaya sebagai teks. Jadi berbeda ya dari antropologi dengan kajian budaya ini. Nah, lingkupnya adalah praktek hidup sehari-hari manusia. Aspek-aspek dari ini kajian budaya itu mencakup aspek politik, ekonomi, kepercayaan, kemudian struktur sosial, termasuk juga pendidikan, teknologi, bahasa, seni, dan lain-lain. Jadi ini hampir secara menyeluruh aspek budaya itu dalam konteks kajian budaya ini dirangkul semua. Ini dari aspek ontologis dari ilmu kajian budaya itu atau cultural studies tersebut. Ini dari aspek ontologinya sudah terpenuhi. Nah, kemudian bidang-bidang atau lebih spesifik lagi objek ya yang ditelah di dalam cultural studies ini ya dari aspek ontologinya itu bisa negara dan kebijakan sosial, bisa kontrol sosial, bisa budaya pop ya, kemudian bisa juga analisis wacana, bisa juga media massa. Jadi media massa itu juga menjadi kajian dari cultural studies ini, termasuk juga kajian gender, termasuk juga gerakan sosial, kemudian sosiologi pendidikan, metode penelitiannya sendiri, dan juga politik makro dan politik mikro, serta ras dan etnisitas. Ini merupakan kajian dari cultural studies ini ya. Jadi ini objek kajian yang lebih spesifik dari cultural studies dalam aspek ontologinya. Nah, sekarang kita masuk aspek epistemologisnya. Jadi epistemologis ini merupakan cabang filsafat ya. Jadi menyelidiki asal, sifat, metode, dan bahasan mengenai pengetahuan manusia. Epistemologis juga dapat diartikan sebagai teori ilmu atau sering disebut teori pengetahuan, theory of knowledge. Epistemologis sebagai teori pengetahuan, theory of knowledge ini yaitu membahas secara mendalam tentang proses yang terlihat ya dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari mana saja, tetapi dalam konteks keilmuan ya, pengetahuan itu harus didapat melalui proses tertentu yang sering kita sebut metode keilmuan. Ya, di dalam ilmu sejarah kan ada metode sejarah. Nah, dalam konteks ini pengetahuan itu diperoleh dengan cara ini. Tetapi pengetahuan yang Anda peroleh berdasarkan pengalaman itu bukan sains, itu knowledge atau general knowledge. Kita lanjut. Nah, epistemologi ini mengacu pada metode atau bagaimana cara objek itu dikaji untuk memperoleh pengetahuan dari objek yang dikaji tersebut. Jadi, cultural science dari aspek epistemologinya itu berarti cara kerja yang tersusun secara sistematik dan digunakan untuk memahami objek yang diteliti itu. Nah, inilah yang kemudian ilmu-ilmu yang lain juga mempunyai sasaran objek tertentu, ya, kajian-kajian ilmiah yang lain. Nah, sebagai cabang ini, jadi setiap cabang ilmu pengetahuan yang termasuk kajian budaya ini harus mengembangkan metodologi. Jadi metode tadi, cara tadi yang sesuai dengan objek studi ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kajian budaya ya sebagai sebuah ilmu ini bersifat interdisipliner, transdisipliner. Jadi ada dua metode, interdisipliner dan transdisipliner, yaitu kecenderungan dari sebuah ilmu untuk meliput sebuah konsepsi antropologis yang lebih luas tentang kebudayaan. Ya, tadi di bagian awal sudah saya jelaskan, kebudayaan tidak hanya dilihat sebagai estetik dan seterusnya, juga sampai teks,
dan lain-lain. Jadi di sini cultural science ini merupakan konsep humanis, ya, jadi konsep kemanusiaan secara menyeluruh yang kemudian dipersempit, ya, ke bidang kebudayaan. Nah, setelah dipersempit ke bidang kebudayaan, nah kebudayaan itu dipahami secara lebih luas tadi. Nah, kemudian karakter akademik dari kajian budaya, ya, ini yang tadi yang terkait dengan persoalan tadi, metodologi. Jadi ada upaya menteorisasikan, membentuk teori, ya, yang mengacu pada ini wacana disiplin tunggal, ya. Jadi tidak multidisiplin tapi disiplin tunggal. Nah, ini yang menjadikan karakteristik dari kajian budaya. Oleh karena itu dalam kajian budaya, ya, ini dari aspek penteorisasian ini dikenal dengan istilah polyvocality. Jadi polyvocality itu di situ ada, jadi banyak suara. Kajian budaya dalam konteks ini yaitu tadi topiknya, nah ciri-ciri topiknya yaitu life experience, jadi pengalaman hidup manusia. Kemudian yang kedua discourse, wacana atau diskursus. Kemudian teks, sebuah teks itu tidak hanya dipahami teksnya itu yang eksplisit di dalam teks itu, tapi di balik teksnya itu juga dipahami dalam konteks teks dari kajian antropologi. Nah, yang berikutnya yaitu konteks sosial. Sosial konteksnya itu juga menjadi bagian dari kajian budaya ini. Jadi intinya metodologi di dalam kajian budaya itu tersusun atas wacana, pengalaman hidup, kemudian teks dan konteks sosial. Nah, kemudian menggunakan tadi polyvocality, jadi pendekatannya atau analisisnya ini luas. Jadi melihat interaksi antara yang hidup, yang dimediasi, yang berkeyakinan agama, kemudian etnik, gender, dan juga dimensi sosial politik dan dunia sekarang atau kapitalisme ini. Jadi sangat luas sekali. Kita lanjut. Nah, jadi yang paling fundamental di dalam kajian budaya, ya, ini adalah ketertarikan dalam budaya yang secara radikal berbeda dari budaya yang ada. Jadi high culture to low culture, populer. Jadi kalau Anda membaca bukunya Repville tentang budaya kecil, budaya besar, ya. Nah, di dalam konteks kajian budaya ini lebih dipersempit budaya populer. Populer itu masyarakat kecil, masyarakat biasa, masyarakat bawah. Ini, ya. Satu. Nah, yang kedua analisisnya, ya, jadi analisis dengan kritis budaya. Ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam menjelaskan tadi, ya, berbagai fenomena budaya tadi, ya, juga melihat bagaimana pertarungan antar budaya, jadi antara teks dan konteks sosial, ya. Maksudnya begini. Jadi kalau misalnya ada satu masyarakat atau satu komunitas tertentu, ya, itu menggunakan misalnya ini contoh yang paling sederhana, misalkan menggunakan pakaian dengan jas lengkap, dasi, pakai sepatu lengkap, rambut disisir rapi, dia berjalan-jalan di Malioboro, sementara dia sebenarnya orang Jogja. Itu teksnya, ya, teks yang terlihat. Nah, konteks sosialnya bagaimana? Konteks sosialnya karena masyarakat sekarang itu sudah bergerak ke ini, ya, jadi masyarakat modern, ya, masyarakat modern itu dengan dilambangkan dengan simbol-simbol tadi, ya, pakaian pakai jas, pakai sepatu mahal dan seterusnya. Itu kan simbol-simbol masyarakat modern. Itu konteks sosialnya. Nah, kalau konteks sosialnya itu misalnya pada masa lalu, pada masa kerajaan-kerajaan, maka teksnya adalah pemuda dengan memakai blangkon, ya, atau kemudian pakai sarung misalnya, ya, itu teksnya. Nah, konteksnya adalah masyarakat pesantren atau komunitas pesantren. Atau kalau teksnya itu pakai blangkon, pakai surjang dan seterusnya, maka konteksnya, ya, konteks sosialnya adalah masyarakat pada masa
kerajaan-kerajaan itu. Nah, ini yang dimaksud analisis ya, dengan kritis budaya yang menjadi bagian dari kajian ilmu kajian budaya ini. Teks dengan konteks sosial. Nah, konteks sosialnya itu selalu bersifat dinamis, jadi terus berkembang. Nah, teksnya itu akan mengikuti ini konteks sosial itu ya. Nah, ini yang bagian terakhir, aksiologi ya. Jadi 3 elemen itu untuk melihat apakah kajian budaya ini ilmu atau bukan. Nah, dari 2 aspek saja sudah kelihatan bahwa kajian budaya ini adalah sebuah sains, bukan knowledge, bukan general knowledge, tapi sains. Nah, kalau dia sains, maka harus ada metode dan ada metodologinya. Harus ada cara untuk memperoleh pengetahuan dari objek yang dia kaji itu. Ya, nah ini yang terakhir, aksiologi. Jadi aksiologi ini juga cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu itu. Nah, dalam konteks ini nanti kita tanyakan apakah cultural study ini berguna tidak bagi manusia. Nah, jadi aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, aksion nilai dan logos teori. Nah, yang berarti teori tentang nilai. Jadi sains, ilmu itu merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Karena ilmu dalam konteks ini cultural studies ya, dan hampir semua ilmu itu kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh ilmu, sains, termasuk knowledge. Jadi kebutuhan manusia terhadap sains, ilmu, dan kebutuhan manusia terhadap knowledge, pengetahuan biasa itu terpenuhi. Nah, dalam konteks ini cultural science dari aspek keilmuan, ilmu dari aksiologinya ini bisa memenuhi kebutuhan manusia tidak? Kita lihat di bagian terakhir. Nah, aksiologi ini istilah dalam filsafat ilmu pengetahuan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjelaskan asas manfaat. Jadi kegunaan dari ilmu itu atau ya sains itu bagi manusia. Jadi dalam konteks kajian budaya dari aspek aksiologinya ini berhubungan dengan makna pengetahuan itu bagi manusia. Nah, secara kuantitatif ilmu akan terus berkembang. Jadi dari aspek aksiologinya, ilmu pengetahuan yang bersifat pragmatis ini berhubungan dengan nilai dan manfaat bagi kemanusiaan. Jadi cultural science ini ada sifat pragmatis ya, dan biasanya digunakan untuk aspek-aspek tertentu, memecahkan masalah tertentu ya, dan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya begini, misalnya ada klitik. Anda tahu klitih atau klitik gitu ya. Di dalam cultural study ini bisa masuk ke wilayah itu. Sosiologi bisa, sejarah bisa, mengkaji objek atau fenomena yang dulu marak di Jogja, klitih atau klitik itu. Ya, dengan cultural study nanti bisa berguna bagi manusia, misalnya mengapa muncul klitik. Ya, mungkin dari aspek latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, dan seterusnya. Jadi bisa menjelaskan banyak hal yang menyebabkan fenomena itu muncul, dan itu berguna. Jadi penjelasan pengetahuan tentang itu berguna bagi manusia ya. Jadi begini, kalau kita meminjam istilah ilmu ekonomi, jadi cultural science sebagai produk kita umpamakan sebagai komoditi, maka hasil aktivitas dan proses ilmiah dari ilmu kajian budaya ini akan mempunyai nilai guna, utility, dan nilai kebergunaan, usefulness. Jadi berbeda, nilai guna, kebergunaan ini berbeda. Misalnya begini, ini kebetulan ada contohnya, alat handphone, smartphone, ya, itu satu produk iptek. Smartphone itu memiliki nilai guna, utility tersendiri, ya. Tetapi kebergunaan, usefulness-nya itu hampir tidak ada untuk wilayah terasing yang tidak terjangkau sinyal komunikasi. Jelas ya? Jadi perbedaan antara utility dengan usefulness
ya di dalam konteks ini pemahaman kita terhadap cultural science ini contohnya misalnya handphone ya, smartphone itu mempunyai nilai guna ya, utility. Nilai gunanya apa? Untuk berkomunikasi. Tetapi usefulness, kebergunaannya ini tergantung tadi ya, kita bicara konteks. Smartphone itu mempunyai nilai guna dan mempunyai kebergunaan, usefulness dan utility bila dia berada di konteks satu lingkungan yang terjangkau oleh sinyal komunikasi ya. Tetapi kalau dia tidak terjangkau oleh sinyal komunikasi, maka usefulness-nya hilang, tinggal utility-nya saja. Ya, jelas ya. Jadi sebagai ilmu, nilai guna dari ini cultural study ini terlihat dari tujuan di bentuknya ilmu itu, yakni untuk mencapai kebenaran, untuk memperoleh pemahaman, untuk memberikan penjelasan, atau untuk melakukan penerapan dari pengetahuan yang diperoleh dalam disiplin cultural studies tersebut. Ini nilai guna dari ilmu kajian budaya itu. Nah, untuk mengetahui nilai guna dari cultural studies ini dapat dilihat dari perubahan makna dari budaya cultural itu sendiri. Jadi cultural pada awalnya ini dimaknai ya sebagai satu kecenderungan dalam pertumbuhan alamiah proses pendidikan dari manusia. Jadi kan kebudayaan, kemarin kita bicara kebudayaan itu tidak bersifat turun-temurun, tetapi kebudayaan itu diperoleh dari proses tadi ya, belajar dari proses pendidikan tadi ini ya. Nah, kemudian kata itu ya, kata cultural itu kemudian berkembang, kemudian menjadi habit of mind, jadi kebiasaan berpikir, kemudian terus-menerus berkembang secara intelektual ya di seluruh masyarakat ya pada waktu itu. Nah, oleh karena itu cultural study ini terkait dengan pola pikir, terkait dengan konteks kondisi umum dan perkembangan intelektual di dalam masyarakat tertentu, dan terkait dengan aspek seni, jadi general body of art, jadi seni secara umum. Kemudian terkait dengan cara hidup manusia, terkait dengan material ya, terkait dengan intelektual dan spiritual. Yang material di dalam konteks kebudayaan, yang material itu disebut tangible, jadi yang nampak, yang bisa dilihat, diraba tadi. Kemudian yang intelektual dan spiritual ini intangible, jadi cultural science juga masuk ke wilayah sana ya. Oke, nah kemudian di dalam cultural studies ini dari aspek usefulness-nya itu memberikan strategi bagaimana menyelesaikan satu masalah di dalam masyarakat dari aspek budayanya ini ya. Kemudian tugas dari cultural study ini adalah mengungkapkan ya berbagai kepentingan ya, kemudian difokuskan pada beberapa masalah seperti tadi kan ada politik, jadi peranan kekuasaan dalam kebudayaan, persoalan kebudayaan tinggi dan rendah, tadi kan ada budaya kecil, budaya besar ya dalam kebudayaan. Kemudian ada lagi depolitisasi atau politisasi pengertian kebudayaan. Kemudian ada juga tadi kita singgung gender, jadi kedudukan gender dan seksualitas di dalam kebudayaan. Dari objek kajiannya ya, fokus objek kajiannya itu sangat luas sekali. Objek kajian yang sangat luas tersebut itu juga merupakan kecenderungan umum dari banyak disiplin atau ilmu yang lain. Jadi tidak hanya ilmu kajian budaya atau cultural study, tapi juga kajian atau ilmu yang lain yang juga mengkaji fenomena kebudayaan itu ya. Nah, ini jadi kajian budaya sebagai salah satu bidang ilmu baru di Indonesia. Kalau di Eropa itu sudah cukup terkenal ya. Tadi kita menengok
embrionya itu kan tahun 50. Nah, kalau di Indonesia ini diarahkan untuk ini ya, gagasan tentang keperpihakan pada pihak golongan tertentu. Golongan tertentu itu golongan tadi ya, populer, masyarakat kecil, dengan mengutamakan sifat ini, partisipatoris. Jadi keterlibatan peneliti di dalam objek tadi, masyarakat yang diteliti itu. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan ini tadi, asas manfaat atau aspek aksiologi tadi di dalam ilmu kajian budaya itu. Ilmu kajian budaya ini dapat bernilai guna, yakni ini memperdayakan masyarakat, empowerment ya, social empowerment, atau membebaskan manusia dari penindasan dan marginalisasi ini. Nah, makanya tadi kan ada gender ya, kajian gender. Jadi bagaimana perempuan itu hampir sepanjang sejarah itu selalu terpinggirkan dalam konteks misalnya politik ya, itu selalu terpinggirkan. Jadi laki-laki banyak yang berperan di sana. Kemudian dalam konteks yang lain, di dalam konteks sosial, misalnya di dalam relasi sosial di tingkat yang paling kecil, keluarga, RT, RW dan seterusnya, itu juga terpinggirkan. Nah, ini oleh karena itu cultural studies ini mencoba ini memberdayakan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari ini ya, penindasan dan marginalisasi. Nah, konteksnya tadi contohnya seperti itu ya.